Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Dan anggota kami beranggotakan yaitu saya sendiri Muhammad Davin Aliansyah dan teman saya Muhammad Agung Pratama. Langsung saja ke pembahasan materinya. Latar belakang. Pada hakikatnya statistik deskriptif adalah suatu kerangka teori-teori dan metode-metode yang telah dikembangkan untuk melakukan pengumpulan, analisis, dan penulisan data sampel guna memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bermanfaat. Adapun statistik deskriptif adalah ilmu tentang cara-cara mengumpulkan, menggolongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berhubungan dengan pengumpulan data yang penyelidikan dan kesimpulannya berdasarkan bukti-bukti yang berupa angka-angka. Statistik deskriptif berkenan dengan bagaimana data dapat digambarkan atau dideskripsikan baik secara numerik, misal menghitung rata-rata dan deviasi standar, atau secara grafis dalam bentuk tabel atau grafik untuk mendapatkan gambaran sekilas mengenai data tersebut sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami. Pengertian ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan adalah data yang tidak disusun ke dalam distribusi frekuensi sehingga tidak mempunyai interval, kelas, dan titik tengah kelas. Pengertian ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat merupakan suatu bilangan yang menunjukkan sekitar di mana bilangan yang ada dalam kumpulan data. Oleh karenanya, ukuran gejala pusat ini sering disebut dengan harga rata-rata. Harga rata-rata dari sekelompok data itu diharapkan dapat diwakili seluruh harga-harga yang ada dalam sekelompok data itu. Macam-macam ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. 1. Rata-rata hitung, MEAN. Istilah MEAN dikenal dengan sebutan angka rata-rata. Nilai rata-rata hitung MEAN adalah total dari semua data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Untuk mencari rata-rata hitung berupa data kelompok, maka terlebih dahulu harus ditentukan titik tengah dan masing-masing kelas. Rumus rata-rata hitung MEAN. X sama dengan 1 atau N XI sama dengan 1 N X1 plus X2 plus dan seterusnya sampai dengan XN. 2. Rata-rata ukur geometri. Rata-rata ukur geometri adalah rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel, kemudian diakar pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Karena mengikuti proses akar pangkat, maka apabila terdapat unsur data yang bernilai negatif, maka rata-rata ukur tidak bisa dilakukan. Rumus rata-rata ukur geometri. G sama dengan N X1 dikali X2 dikali dan seterusnya sampai Xn, atau log G sama dengan log Xi bagi N. Keterangan G sama dengan rata-rata ukur, Xi sama dengan nilai data ke I, N sama dengan banyaknya sampel data. 3. Rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis adalah rata-rata yang dihitung dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan, di mana nilai data dijadikan sebagai penyebut dan pembilangannya adalah 1.
Kemudian semua pecahan tersebut dijumlahkan dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagi jumlah data. Rata-rata harmonik sering disebut juga dengan kebalikan dari rata-rata hitung Mean. Rumus rata-rata harmonis. Rumus rata-rata harmonis RH sama dengan N bagi 1 XI. Keterangan RH sama dengan rata-rata harmonis. N sama dengan banyaknya sampel data. XI sama dengan nilai data ke I. 4. Rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang atau terbobot adalah rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan timbangan atau bobot untuk setiap datanya. Setiap penimbang atau bobot tersebut merupakan pasangan setiap data. Rumus rata-rata tertimbang. Keterangannya X rata-rata tertimbang XI sama dengan nilai data ke I. WI sama dengan bobot data ke I. 5. Median. Median merupakan sebuah nilai data yang berada di tengah-tengah dari rangkaian data yang telah tersusun secara teratur. Hasil median sama dengan hasil dari kuartil kedua. Rumus median ke N plus 1 bagi 2. Jika N ganjil, N sama dengan 2K plus 1, maka med sama dengan XK plus 1. Jika N genap, N sama dengan 2K, maka med sama dengan setengah XK plus XK plus 1. 6. Modus. Modus merupakan nilai data yang memiliki frekuensi terbesar atau nilai data yang paling sering muncul. Modus sering muncul atau data frekuensi paling tinggi. Rumus mod sama dengan LM0 plus D1 dibagi D1 plus 2 plus D2 dikali C. Keterangan mod sama dengan modus data kelompok LM0 tepi bawah kelas modus. D1 sama dengan selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi kelas sebelum modus. D2 selisih antara frekuensi kelas modus dengan bla bla bla. 7. Kuartil. Pada prinsipnya pengertian kuartil sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada banyaknya pembagian kelompok data. Median membagi kelompok data atas 2 bagian, sedangkan kuartil membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama besar. Sehingga akan terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil ke-1, kuartil ke-2, dan kuartil ke-3, di mana kuartil ke-2 sama dengan median. Rumus kuartil. QI sama dengan nilai yang ke I, N plus 1 bagi 4. I sama dengan 1, 2, 3. 8. Desil. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Rumus desil. DI sama dengan nilai yang ke I, N plus 1 bagi 10. I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan 9. Persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Rumus persentil. PI sama dengan nilai yang ke I, N plus 1 bagi 100. I sama dengan 1, 2, dan sampai seterusnya sampai dengan 99. Ya baiklah, ini adalah contoh kasus yang akan dibacakan dengan teman saya, Om Dapin Aliansa. Silakan Dapin. Berikut ini adalah tabel jumlah anggota fraksi menurut jenis kelamin di Kota Bogor pada tahun 2017. Di sini ada partai jenis kelamin laki-laki, perempuan, dan jumlah. Yang pertama adalah Partai Demokrasi Indonesia atau PDIP
dengan jumlah laki-laki yaitu adalah 5, perempuannya 3 dengan total 8. Yang kedua adalah golongan karya, laki-laki 6, perempuannya 0, totalnya 6. Yang ketiga adalah Gerindra, yaitu laki-lakinya ada 5, perempuannya ada 1, totalnya adalah 6. Yang keempat, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, laki-lakinya ada 5, perempuannya 0, dan totalnya 5. Yang kelima adalah Partai Persatuan Pembangunan, total laki-laki ada 5, perempuannya 0, dan totalnya 5. Yang keenam adalah Demokrat, laki-laki ada 3, perempuan ada 2, totalnya 5. Yang ketujuh, Hati Nurani Rakyat, laki-laki 3, perempuan 1, dan totalnya 4. Yang kedelapan adalah Amanat Bintang Restorasi Bangsa, laki-lakinya ada 6, perempuannya 0, dan total 6. Dan jumlahnya adalah laki-laki ada 37, perempuan ada 8, dan semua total jumlah ada 45. Selanjutnya adalah contoh kasus. Dari data di atas, buatlah sampel data jumlah anggota fraksi laki-laki di Kota Bogor adalah 5, 6, 5, 5, 4, 3, 3, 6. Data terurut 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6. Tentukan rata-rata hitung dan rata-rata ukur, rata-rata harmonis, rata-rata tertimbang, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Selanjutnya adalah pembahasan kasus rata-rata terhitung. Yang pertama yaitu dengan rumus X sama dengan 1 dibagi N, XI sama dengan 1 dibagi N, X1 plus X2, dan seterusnya sampai Xn. Dan langkah selanjutnya yaitu X sama dengan 1 per N, X1 ditambah X2, ditambah X3, ditambah X4, ditambah X5, ditambah X6, ditambah X7, dan ditambah X8, dan X sama dengan 1 per 8, 3 ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5, ditambah 6, dan ditambah 6. X sama dengan 1 per 8 dikali 37. Totalnya adalah X sama dengan 4,625. Yang kedua adalah rata-rata ukur geometri, yaitu dengan rumus G sama dengan N X1 dikali X2, dan seterusnya sampai dengan Xn, atau log G sama dengan log Xi dibagi N, yaitu dengan penjumlahan G sama dengan X1 dikali X2 dikali X3 dikali X4 dikali X5 dikali X6 dikali X7 dikali X8. Dan selanjutnya yaitu 3 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 5 dikali 6 dikali 6. Hasilnya G sama dengan 162.000. Totalnya adalah G sama dengan 250. Ketiga adalah rata-rata harmonis. RH sama dengan N dibagi sigma 1 dibagi X1, yaitu RH sama dengan 8 dibagi 1 per 3 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 5 ditambah 1 per 5 ditambah 1 per 5 ditambah 1 per 6 dan tambah 1 per 6. Selanjutnya RH sama dengan 8, 40 terus 120 ditambah 40 per 120 ditambah 30 per 120, 24 per 120 ditambah 24 per 120
ditambah 24 plus 120 ditambah 20 plus 120 ditambah 20 per 120. RH sama dengan 8 per 222 bagi 120. RH sama dengan 8 dikali 120 dibagi 222. Dan total RH-nya sama dengan 4,32. Yang keempat adalah rata-rata tertimbang. X sama dengan sigma XI dikali WI dibagi sigma WI, yaitu dengan jumlah X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah X3 dikali W3 ditambah X4 dikali W4 ditambah X5 dikali W5 ditambah X6 dikali W6 ditambah X7 dikali W7 ditambah X8 dikali W8 dibagi W1 ditambah W2 ditambah W3 ditambah W4 ditambah W5 ditambah W6 ditambah W7 dan sampai ditambah W8. Selanjutnya X sama dengan 3,8 ditambah 3,6 ditambah 4,6 ditambah 5,5 ditambah 5,5 ditambah 5,5 ditambah 6,4 ditambah 6,6 dibagi 8 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 4 dan ditambah 6. Selanjutnya X 24 ditambah 18 ditambah 24 ditambah 25 ditambah 25 ditambah 25 ditambah 24 ditambah 36 dibagi 45, yaitu X 201 dibagi 45 totalnya adalah 4,46. Dan yang kelima adalah median dengan rumus N plus 1 dibagi 2 jika N ganjil sama dengan N sama dengan 2K ditambah 1 maka met sama dengan X. Jika nilai genap maka N sama dengan 2K maka met sama dengan setengah dikali K ditambah X K ditambah 1. Dan hasil penjualannya yaitu dengan data genap N sama dengan 8, N sama dengan 2K, 8 sama dengan 2K, K sama dengan 8 per 2, total K-nya sama dengan 4. Maka met sama dengan setengah XK tambah XK tambah 1, met sama dengan 1 setengah kali 4 ditambah X4 ditambah 1, met sama dengan setengah X4 ditambah X5, met sama dengan setengah ditambah 5 ditambah 5, met sama dengan setengah kali 10, yaitu metnya sama dengan 5. Yang keenam adalah modus dengan rumus mod sama dengan LM0 ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali C. Dan modus pada rata tersebut adalah 5. Yang ketujuh adalah kuartil dengan rumus Q sama dengan Q1 sama dengan nilai yang ke I N plus 1 dibagi 4 I sama dengan 1, 2, dan 3 dengan penyembuhan Q1 sama dengan nilai yang ke I N plus 1 dibagi 4 I sama dengan 1, 2, 3 dengan Q1 sama dengan 1, 8 plus 1 dibagi 4 sama dengan 9 per 4 sama dengan 2,25. Q1 sama dengan X2 0,25, X3 dikurang X2, Q1 sama dengan 3 ditambah 0,25 di dalam kurung 4 kurang 3, Q1 sama dengan 3 ditambah 0,25 yaitu 1
I1 sama dengan total 3,25, dan yang kedua 8 plus 1 sama dengan 18 per 4 sama dengan 4,5. Itu dengan I2 sama dengan X4 plus 0,5 X5 dikurang X4, I2 sama dengan 5 ditambah 0,5 dan kurung 5 kurang 5, I2 sama dengan 5 tambah 0,5, total I2 nya adalah 5. Dan I3 atau kuartil 3 sama dengan 3, 8 plus 1 per 4 sama dengan 27 per 4 sama dengan 6,75, yaitu dengan I3 sama dengan X6 ditambah 0,75, X7 dikurang X6, I3 sama dengan 5 tambah 0,75 dan kurung 6 kurang 5, I3 sama dengan 5 tambah 0,75 dan kurung 1, I3 totalnya adalah sama dengan 5,75. Yang ke-8 adalah desil. Dengan rumus DI sama dengan nilai yang ke I N plus 1 dibagi 10, I sama dengan 1, 2, sampai dengan 9. Tentukan desil yang keempat, itu dengan cara D4 sama dengan 4 plus 8 plus 1 dibagi 10 sama dengan 36 per 10 sama dengan yaitu 3,6. D4 sama dengan X3 plus 0,6 X4 dikurang X3, D4 sama dengan 4 ditambah 0,6, 5 kurang 4, D4 sama dengan 4 ditambah 0,6 dan kurung 1, dan total desil keempat yaitu 4,6. Yang ke-9 yaitu persentil. Dengan rumus I sama dengan atau nilai yang ke I N plus 1 dibagi 100, I sama dengan 1, 2, sampai dengan 99. Tentukan persentil yang ke-30, yaitu tentukan persentil ke-30, P30 sama dengan 38 plus 1 dibagi 100 sama dengan 270 plus 100 sama dengan 2,7. P30 sama dengan X2 ditambah 0,7, X3 dikurang X2, P3 sama dengan 3 ditambah 0,7, 4 dikurang 3, P30 sama dengan 3 ditambah 0,7 dalam kurung 1, P30 sama dengan 3 ditambah 0,7 dan total persentil ke-30 yaitu 3,7. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Agung Pertama, penutup. Dan di sini ada penutup. Satu kesimpulan dari pengertian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran gejala pusat adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Sedangkan ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan adalah data yang tidak disusun ke dalam distribusi frekuensi sehingga tidak mempunyai interval kelas dan titik tengah kelas. Mencakup penyajian rata-rata median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan aplikasi Microsoft Excel atau SPSS dapat memberikan manfaat yang besar dalam perusahaan atau dalam dunia pendidikan, dan bila dibandingkan hasil dari pengolahan data secara manual dengan hasil pengolahan data secara otomatis, yaitu dengan aplikasi Microsoft Excel atau SPSS, akan memperoleh hasil yang berbeda dari keduanya. Pertama, dalam keakuratan pengolahan data secara otomatis lebih mendekati kebenaran melalui program daripada pengelolaan data secara manual. Lalu dalam hal efisiensi,
waktu pengolahan dengan aplikasi Microsoft Excel atau SPSS. Waktu yang digunakan dapat menjadi lebih efisien ketika melakukan pengolahan data. Dan kedua, saran. Pada perhitungan dengan menggunakan cara manual tentunya juga diperlukan ketelitian dan kecermatan agar tidak terjadi kesalahan. Untuk memperkecil kesalahan, kita bisa menggunakan Microsoft Excel atau SPSS sebagai cara untuk membandingkan hasil keakuratan antara analisis manual dengan analisis aplikasi Microsoft Excel atau SPSS. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah kata atau ini, kami minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.